Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, Alhamdulillah. Sekarang kita sampai di cerita Nabi Ibrahim, yaitu Bi'r Zamzam, yaitu sumur Zamzam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Wa atisha Ismail marah, dan hauslah oleh Nabi Ismail itu sekali, jadi haus sekali. Wa aradat ummuhu an tasqiyahu ma'an, dan ibunya Nabi Ismail itu ingin memberikan ia air minum, ingin meminumkannya. Walakin ainal ma, akan tetapi di mana ia bisa mendapati air? Wa Makkah laisa fiha bi'run, dan bermula kota Makkah itu tidak ada padanya itu sumur. Jadi apapun tidak ada. Wa Makkah laisa fiha nahrun, dan pada kota Makkah itu tidak ada sungai nggak ada, sumur nggak ada. Wa kanat hajar tatlubul ma' wa tajri minas safa ilal marwah, dan adalah Siti Hajar itu mencari air dan berjalan dari Safa ke Marwah, wa minal marwah ila Safa, dan dari Marwah ke Bukit Safa. Seperti yang kita tahu, perjalanan pencarian air Siti Hajar di sini diabadikan oleh Allah menjadi salah satu rukun di dalam berhaji. Jadi ini pengorbanan seorang ibu untuk anaknya di dalam mencarikan air minum kepada Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Wa nasarallahu Hajara wa nasara Ismail, dan menolonglah oleh Allah kepada Siti Hajar dan menolong Nabi Ismail. Fa khalaqalahuma ma'an, maka menciptakan oleh Allah bagi keduanya itu ma'an, akan air. Wa kharajal ma'u minal ardi wa syariba Ismail wa syaribat Hajar wa baqiyal ma'u fakana bi'ra Zamzama, dan keluarlah oleh air itu daripada tanah, dan minumlah Nabi Ismail, dan minumlah juga ibunya yaitu Siti Hajar. Wa baqiyal ma'u, dan tersisalah air itu. Fakana bi'ra Zamzama, maka adalah dia menjadi sumur Zamzam. Fabarakallahu fi Zamzama, maka memberkahilah oleh Allah pada air Zamzam itu. Wa hadhihi hiyal bi'ru, maka bermula ini dia itu sumur allati yashrabu minhan nas fil haji, yaitu yang meminum darinya sumur itu orang-orang ketika pergi berhaji. Wa ya'tuna bima'i Zamzam, dan mereka mengambil air Zamzam ila baladihim, maksudnya mengambil yaitu membawa air Zamzam itu kepada negerinya. Jadi orang-orang yang haji itu akan normal ketika dia pulang membawa sesuatu yang berat, yaitu air Zamzam. Itu pun sekarang dibatasi berapa liter. Nah, hal syarib tama'a Zamzam. Nah, di sini pertanyaan, apakah kalian pernah minum air Zamzam? Alhamdulillah, saya sudah pernah minum yang dibawakan oleh jamaah haji di kampung saya. Jadi beginilah pengorbanan seorang ibu diabadikan, digantikan karena keimanannya ditinggalkan oleh suaminya. Ditinggalkan itu pun karena perintah Allah, maka dia Siti Hajar itu ditolong oleh Allah dengan sebuah kemuliaan, yaitu munculnya air Zamzam yang tidak pernah mengering sampai saat ini. Ini menjadi kebanggaan juga menjadi umat Islam, bahwa air ini sudah banyak penelitian bahwa air ini begitu murni. Bahkan air ini memiliki
memiliki derajat air yang paling murni kedua di dunia. Kalian tahu apa yang air yang paling murni di dunia ini? Sedangkan air zam-zam yang begitu suci, disucikan oleh umat Islam itu memiliki derajat kedua. Nah, apakah air yang pertama itu kira-kira? Yaitu air yang keluar dari jari-jari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah semurni-murni air. Padahal di sini air zam-zam di sini itu juga sangat murni. Nah, akan tetapi kita dibatasi hanya sedikit orang yang pernah minum, kecuali sahabat-sahabat Nabi yang pernah minum air dari jari-jari beliau. Lanjut, judul selanjutnya Ru'ya Ibrahim. Nah, ini mimpi Nabi Ibrahim. Pasti sudah tahu kan mimpinya tentang menyembelih seekor domba yang digantikan menjadi anaknya. Wa'ada Ibrahim ila Makkah ba'da muddatin. Dan setelah meninggalkan Siti Hajar dan anaknya Ismail, kembalilah ia Nabi Ibrahim ke kota Makkah setelah beberapa waktu. Walaqiya Ismail walaqiya Hajar, ia bertemu dengan anaknya dan istrinya. Wa fariha Ibrahim biwaladihi, dan bergembiralah Nabi Ibrahim dengan anaknya itu Ismail, yaitu Nabi Ismail. Wa kana Ismailu waladan sagiran, adalah Nabi Ismail itu adalah anak yang kecil, masih kecil. Yajri, ia bermain-main, ia berlari-lari, wayal'a, berjalan maksudnya mungkin, tapi karena di sini mungkin sifat anak-anak gitu kan, dia sering berlari, wayal'a, bermain-main, wayakhruju ma'a walidihi, dan ia senang keluar bersama bapaknya, kan baru ditemuinya. Nah, tetapi berapa tahun itu di sini tidak disebutkan. Wa kana Ibrahim yuhibbu Ismail jiddan, adalah Nabi Ibrahim itu sangat-sangat mencintai anaknya Nabi Ismail. Wa dzata lailatin ra'a Ibrahim fil manami, dan pada satu malam melihatlah Nabi Ibrahim di dalam mimpinya itu annahu yazbahu Ismail, bahwasanya ia menyembelih Nabi Ismail. Wa kana Ibrahimu nabiyyan shadiqa, dan adalah Ibrahim itu adalah seorang nabi yang benar mimpinya, shadiqan, ataupun yang membenarkan mungkin maksudnya di sini. Wa kana manamuhu, dan adalah mimpinya Nabi Ibrahim itu manaman shadiqa, ialah mimpi yang benar. Wa kana Ibrahimu khalilullah, dan adalah Nabi Ibrahim itu adalah kekasih Allah. Fa'arada an yaf'ala ma amarahu Allah fil manam, dan ia ingin mengerjakan apa yang diperintahkan Allah di dalam mimpinya. Jadi coba bayangkan bagaimana perasaan seorang bapak yang sudah lama tidak menikah, tetapi belum dikaruniai anak, ketika masih istrinya itu Siti Sarah. Nah, Siti Sarah lah yang memilihkan Siti Hajar untuk dijadikan sebagai istri agar Nabi Ibrahim mempunyai anak. Nah, sekira sudah mempunyai anak, maka sekarang Nabi Ibrahim diuji dengan menyembelih anaknya kesayangannya ini. Berarti kalau dilihat dari sini, maka Nabi Ismail itu lebih besar daripada Nabi Ishak yang menjadi saudara seayahnya. Karena Nabi Ismail lah yang duluan lahir. Nah, tapi di sini Nabi Ishak mempunyai keturunan yang banyak menjadi nabi. Sedangkan Nabi Ismail dia cuma satu, tetapi dia seutama-utama nabi dan rasul, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi keturunannya. Wa qala Ibrahim li Ismail, dan berkatalah Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara, sungguh aku melihat di dalam mimpiku, kata Nabi Ibrahim kepada anaknya, anni azbahuka, bahwasanya aku itu menyembelihmu, fanzur,
Fanzur madza tara, lihatlah bagaimana pendapatmu. Fanzur madza tara, maka lihatlah olehmu madza tara, apa pendapatmu, maksudnya gitu. Jadi meskipun di sini seorang nabi juga meminta pendapat kepada anaknya. Qala, berkatalah Nabi Ismail, ya abati, wahai bapakku, if'al, lakukanlah ma tu'maru, apa yang diperintahkan oleh Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapati aku menjadi dari orang-orang yang sabar. Nah, kita melihat keteguhan hati seorang ayah yang akan kehilangan anaknya, keikhlasan seorang anak yang rela disembelih oleh bapaknya karena perintah Allah. Wa akhadha Ibrahim Ismail ma'ahu wa akhadha sikina di sini. Dan mengambillah oleh Nabi Ibrahim itu akan Ismail bersamanya, dan ia juga mengambil sebuah pisau. Walamma balagha Ibrahimu minan di sini. Dan manakala telah sampai Ibrahim di sebuah tempat yang bernama Mina, arada an yazbaha Ismail, hendaklah ia ketika itu menyembelih Ismail. Wattaja'a Ismail, Nabi Ismail dibaringkan alal ardi, di atas tanah. Wa arada Ibrahim, dan Ibrahim hendak akan an yazbaha, fawada'a sikina ala hulqumi Ismail, ia akan menyembelih Nabi Ismail dan sudah meletakkan pisau di atas kerongkongannya, sudah kalau orang itu sudah dilayangkan lah gitu di tenggorokannya Nabi Ismail. Walakin Allah, akan tetapi Allah itu yuhibbu an yara hal yaf'alu khaliluhu ma ya'muruhu. Akan tetapi Allah itu menyukai untuk melihat. Jadi Allah itu suka untuk melihat hal yaf'alu khaliluhu, apakah akan mengerjakan oleh kekasihnya Nabi Ibrahim itu ya'muruhu di sini di sini. Ma ya'muruhu di sini kurang titiknya kayaknya. Apa yang diperintahkannya. Wa hal yuhibbullahu aksar, apakah dia Nabi Ibrahim itu mencintai Allah itu lebih banyak. Atau yuhibbu ibnahu aksar, atau ia lebih mencintai anaknya. Wa najaha Ibrahimu fil imtihan, dan luluslah Nabi Ibrahim di dalam ujian ini. Fa'arsalallahu Jibril bikabashin minal jannati, maka Allah menurunkan Jibril dengan sebuah kambing kibas mungkin bahasa di sininya, minal jannati, daripada domba daripada surga. Waqala zbah, dan Allah berkata di sini, sembelihlah hadza. Di sini maksudnya kambing itu, wala tazbah Ismail, dan janganlah engkau menyembelih Nabi Ismail. Wa ahaballahu amala Ibrahim, dan Allah mencintai amalan Nabi Ibrahim ini. Fa'amara al-muslimin, maka Allah menyuruh kepada orang-orang muslim bizzabahi, dengan menyembelih fi Idul Adha, di dalam Idul Adha. Jadi apa yang dilakukan Nabi Ibrahim di sini menjadi syariat bagi agama-agama setelahnya, yaitu agama Islam, Yahudi, dan Nasrani. Tetapi di sini tentunya kita sebagai umat Islam di sini salah satu dari agama Abrahamik. Maka kita sudah melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan menyembelih seekor kambing, sapi, unta, dan sejenisnya yang bisa disembelih. Sallallahu ala Ibrahim al-Khalil. Jadi ala Ibrahim di sini isim ghairul munsharif majrurun bil fathah. Al-Khalil di sini majrurun bi ala. Ini salawat kepada Nabi Ibrahim. Sallallahu ala Ibrahim al-Khalili wasallam.
Jadi salawat rahmat Allah itu kepada Nabi Ibrahim kekasihnya dan keselamatan atasnya. Sallallahu ala ibnihi Ismail, sallallahu ala ibnihi Ismail wassalam. Dan salawat dan rahmat Allah atas anaknya Nabi Ismail dan keselamatan atasnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.